Meski sudah tidak lagi duduk di pemerintahan, langkah-langkah Yusuf Kala tetap mengundang perhatian publik. Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini telah berhasil membuat donor darah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Kehadiran PMI di setiap daerah bencana telah membuktikan kinerja Yusuf Kala dalam mengelola organisasi kemanusiaan ini. Otomatis, popularitas JK ikut melonjak seiring sepak terjang PMI di daerah. Tidak berhenti di situ. Yusuf Kala kembali menggebrak dengan menjadi duta Pulau Komodo. Karena dukungannya, Pulau Komodo berhasil masuk menjadi 8 keajaiban dunia. Keberhasilan ini dirasakan berkat dukungan penuh dari mantan wakil presiden RI ini. Ini adalah gambaran keberhasilan Yusuf Kala di luar pemerintahan. Gebrakannya terkadang dirindukan oleh masyarakat yang sedang mengalami gejala stagnasi. Di sisi lain, keberhasilan Yusuf Kala ini dinilai sebagai niat maju kembali menjadi presiden 2014 nanti. Ya, The Headlines kembali dengan Pak JK. Sebelum kita lanjutkan dialog, Bapak, kita punya satu gambar lagi. Kita boleh saksikan sama-sama gambar ini ya. Ini sebenarnya karikatur. Kalau kita lihat, karikatur yang ini Bapak nih Pak, Bapak mengatakan bangsa ini harus diperintah dengan keras dari inilah.com Bapak. Ya. Bapak mau jadi diktator? Enggak, diktator tuh keras dengan diktator beda. Ya. Justru kalau negara demokratis, pemerintahnya tidak tegas. Ini lebih ke tegas ya, artinya keras bukan dalam keras, posisi Ya, tegas bukan gitu kasar gitu kan. Bapak merasa sekarang ini tidak tegas? Anda sendiri mengatakan itu. Mas Bambang. Ya, saya tertarik nih Pak JK, walaupun dalam posisi sebagai orang biasa, bukan pejabat pemerintah, tapi saya tahu beliau sekarang sibuk sekali mengerjakan sesuatu yang harusnya dikerjakan pemerintah, yaitu membangun monorail di Makassar dan juga sedang menyiapkan menghijaukan 1 juta lahan dengan pakai helikopter dilempar itu bibit-bibitnya ini. Apa ini menggambarkan kalau Bapak jadi presiden itu 2 hal yang akan Bapak majukan betul, penghijauan dan pembangunan infrastruktur ini, Pak? Iya, dalam bidang bisnis saya mengarahkan perusahaan, keluarga, adik saya, anak saya harus konsekuen kepada suatu green economy, green business. Karena itu kita bekerja penghijauan, saya bekerja bikin energi hanya boleh dengan hidroelektrik. Kita bikin 1000 mega supaya sustainable-nya bagus, tidak ada polusinya, begitu juga city transport harus bebas polusi. Jadi membangun infrastruktur tapi tetap bersahabat dengan lingkungan. Itu antara lain. Ya, kalaupun saya di pemerintahan, sebenarnya itu bukan hanya dulu juga sudah begitu saya laksanakannya di pemerintahan. Karena tapi 5 tahun itu boleh dibilang tidak semua bisa dikerjakan. Maka saya lanjutkan dari sisi bisnisnya dan bisa jalan. Tetapi memang Pak JK dengan atau tanpa kekuasaan, JK tetaplah seorang JK. Egaliter, apa adanya, simple, ya sebegitu saja gitu. Pak JK. Dan itu menarik bagi banyak orang dan itu menjadi antagonis dari politik pencitraan yang semua serba terukur. Kapan atau apa ada alasan untuk tetap begitu atau akan ada alasan untuk berubah? Tidak sama sekali. Karena itulah saya tidak, mungkin orang melihat saya tidak pernah ada post power syndrome karena waktu berkuasa pun saya tidak mempergunakan kekuasaan itu untuk kenikmatan. Saya tidak protokol berlebihan. Saya sadar itu bahaya apabila kita terlalu menikmati kekuasaan itu, tidak mempergunakannya justru untuk kemaslahatan masyarakat. Tapi yang penting seperti dikatakan tadi Saudara Don Bosco bahwa kita ini dimanapun harus melaksanakan. Memang ada perbedaannya kalau berada seperti di bisnis atau di ekonomi. Di luar pemerintahan. Gitu ya? Apa yang kita capai ya untuk kita dan sekitar kita. Tapi kalau kita di pemerintahan, kalau kita berhasil akan luar biasa efeknya. Tapi kalau gagal juga efeknya juga negatifnya juga luar biasa. Jadi Bapak
sejauh kemudian selesai dari pemerintahan, apa Bapak tidak merasa apa ya istilahnya Gregetan. gemes, ya gregetan gitu untuk Melihat. ini mestinya begini, ini mestinya begini. Melihat bagaimana kemudian pengusaha tahu Iya. tempe kesulitan mendapatkan kedelai, apakah tidak kemudian berasa Oh, itu Atau lihat kasus korupsi ya. Kadang-kadang sangat gitu. ya? Kan itu saya salurkan lewat ceramah, diundang di mana-mana, saya salurkan lewat diskusi, saya salurkan seperti ini. Contohnya sejauh ini. Kenapa? Kita tahu betul bahwa kemampuan ekonomi bangsa ini sangat berkurang akibat subsidi tinggi. Pemerintah selalu hanya bercita-cita dan mengkaji tanpa pelaksanaan. Padahal yang diinginkan hanya 30%. Ingat tahun 2005, kita naikkan 126%. Tidak apa-apa. Rakyat tidak demo. Tapi zaman dulu masih aktif di media, saya undang menjelaskan itu. Dan semua mendukung justru. Tidak soal. Justru itu kan Gemasnya kelebihan di situ. Pak JK, dia bisa tahu bagaimana caranya tahu kemudian bagaimana cara menggerakkan dan- mensosialisasikan keputusan yang kontroversial. Ya. Nah, Atau jangan-jangan disebut di banyak survei karena orang merindukan seperti itu. Mas saya Bambang. kira ada kerinduan seperti itu ya. Saya membayangkan satu hal PR yang belum sempat selesaikan Pak JK yang juga saya pikir kalau Pak JK masih ada, dan terus terang saya dulu dengan Pak Dahlan berharap Pak JK terus itu lumpur lapindo. Ya. Itu Pak JK ada ide nggak menyelesaikan masalah ini? Sebenarnya waktu itu kita kan ada soal harus dihentikan. Ini kan sama dengan konflik. Kalau menghentikan efek konflik itu begitu pengungsi banyak, maka konfliknya harus dihentikan. Sama saja kalau ingin mengurangi efek daripada lumpur lapindo, semburannya harus dihentikan. Dan itu banyak yang menawarkan teknologi untuk itu sebenarnya. Dan dalam Kepres sebenarnya tugas itu tugasnya Lapindo. Itu bahwa harus menghentikan itu. Jadi waktu kita mendorong daripada terlalu panjang resikonya, dihentikan ini dengan segala teknologi yang sebenarnya bisa. Banyak yang mengatakan sanggup menghentikan itu dengan segala macam bor kiri kanan. Dengan kos yang besar juga. Ya tapi jauh lebih besar lagi dengan Dampaknya membiarkan. Membiarkan. Ya. Pak JK kan banyak sekali kejadian belakangan ini, terutama kasus-kasus korupsi bermunculan. Bapak pelajari kasus Hambalang bukan? Kemudian yang Riau, PON. PON ya. dan Wisma sekarang Atlet di itu. kepolisian. Ya. Palembang ya. Pertanyaan saya Pak JK, karena kebetulan Pak JK kan iparnya Pak Aksa Mahmud kan pengusaha. Anak-anak Pak JK juga pengusaha. Ya. Kan ini dekat juga hubungannya dengan kekuasaan atau ada berurusan dengan hal-hal seperti itu gitu. Walaupun sampai sekarang ya tidak pernah ada ribut-ributnya gitu. Misalnya keluarga JK ikut terlibat dalam proyek A, B, C, D, lalu kemudian KKN. Gitu. Yeah. Pak, gimana caranya sampai kemudian ini tampak seperti clean gitu? Ya pertama saya konsekuen akan aturan-aturan. Walaupun secara langsung saya dapat mempengaruhi pejabat. Saya mengendalikan begitu banyak proyek pada waktu itu. Katakanlah proyek 10.000 mega, itu nilainya hampir 100 triliun. Konversi itu nilainya kurang lebih 20 triliun itu. Total cost-nya. Dalam waktu hanya 3 tahun itu. Jadi ratusan triliun sebenarnya. Tapi saya berikan tidak ada satupun boleh anak saya, adik saya terlibat sedikit pun di proyek-proyek ini. Oke. Kalau mau cari proyek di bidang swasta, jangan masuk pada saat saya dan tidak ada masuk. Walaupun sebenarnya mudah kalau dia masuk, apa susahnya? Tapi kami keluarga konsekuen, itu jangan masuk. Tidak ada waktu itu mudah saya minta kasih tahu sama daerah, kasihlah itu tambang ini, tidak ada satu pun kami lakukan. Kalau kita bicara kasus suap ini yang banyak Iya, itu ya iya. Pak ya, antara pengusaha dengan kemudian pemerintah ataupun legislatif gitu kan. Bagaimana cara kemudian mengatasinya? Kalau Bapak katakan tadi mulai dari pengusaha, artinya mulai dari diri sendiri, tapi begitu banyak pengusaha. Nggak sulit. Begini, korupsi itu kan ada hubungannya dengan kekuasaan. Jadi power tend to corrupt, Iya. ya kan? Tapi saya ingin memberikan suatu pengalaman. Waktu saya ketua Golkar, sampai sekarang, alhamdulillah, tidak ada satupun anggota Golkar
dari periode 2004 sampai 2009 anggota DPR yang mendapat masalah hukum. Baru dipanggil KPK yang tidak ada. Yang ada sebelumnya dan setelahnya. Justru. Kenapa itu terjadi? Pertama, saya perintahkan Golkar jangan jadi bentek korup. Kedua, Anda tidak boleh mencari dana atas nama partai. Tidak boleh. Anda tidak boleh menyetor uang ke partai dari anggota DPR itu. Karena itu tidak ada yang main-main atas nama partai. Karena itu karena partai Golkar terbesar, maka tentu jadi contoh juga yang lain. Karena itu lihat saja, korupsi pada itu tidak sebesar sekarang. Jadi karena selalu pemimpin itu kasih contoh. Kalau kita kasih contoh, tauladan, itu juga ya anak buah akan ikut seperti itu. Mas Bambang? Iya, tapi sekarang itu Bapak melihat banyak orang ditangkap karena korupsi itu sebagai bukti KPK dan kegiatan anti korupsi itu berhasil, atau justru korupsinya yang tambah banyak dan tambah menjadi-jadi? Banyak faktor. Pertama, katakanlah dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, APBN kita 10 tahun lalu itu hanya baru 200 triliun. Sekarang 1.500 triliun. Jadi besar sekali. Jadi memang menjadi membesar. Walaupun yang anggaran pembangunan juga sudah persentase menurun. Karena yang bisa dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan yang dalam hal yang belanja modal dan barang. Itu pertama. Kedua, kekuasaan ini terbagi-bagi. Jadi di pusat, di daerah, dan di DPR. Dan korupsinya juga sampai ke daerah-daerah, Pak JK. Power tentu korup. Karena powernya terbagi 3, maka yang korupsi juga terbagi 3. Kedua, ongkos politik makin mahal. Sehingga para politisi atau terpilih itu terpaksa menjadi dua. Kedua, media makin terbuka. Zaman dulu mungkin ada korupsi, tapi tidak ada yang berani muat. Siapa yang berani muat kalau melibatkan polisi atau melibatkan keluarga cendana? Nah, dia berani kan? Jadi kalau mau jadi politisi mesti seperti Bapak. Saya ingat Bapak dulu kayaknya tekor ya Pak secara finansial jadi wapres. Harus jadi pengusaha dulu. Jadi pengusaha kaya dulu. Iya, tentu juga tergantung cara hidup. Kalau cara hidup saya mungkin terlalu mewah, cara pribadi tentu tidak cukup-cukupnya. Tapi hidup ini ya kita sesuaikan lah. Tapi ya benarlah bahwa dengan gaji wapres itu hanya 45 juta, tidak mungkinlah kita datang ke makan restoran Jepang atau pergi orang kawin kasih begini atau sekolahkan anak luar negeri. Ya untunglah masih ada dukungan-dukungan katakanlah anak-anak atau saudara yang itu, sehingga di perusahaan tidak ada soal juga. Saya ingat dulu Pak, di sebuah talkshow di TV ketika pencalonan pada tahun 2004. Ya. Ditanya, Pak JK, kalau nanti tidak terpilih, lalu ngapain? Bapak jawab, saya akan pulang kampung makan ikan. Oh, 2009 itu? Iya, 2009. Oh, 2009 ya, saya ingat. Pulang kampung makan ikan. Kira-kira sekarang kemungkinan mau running lagi, langkahnya masih panjang atau Bapak merasa, oh ini 2 tahun sudah dekat? Ya, kan relatif. Bagi kita-kita ini yang katakan tadi sudah ada di pemerintahan, Mega, saya dan lain, itu waktu 2 tahun itu cukup panjang. Tapi yang baru itu pendek. Jadi karena ya katakanlah sudah dikenal banyak, wajah saya dimanapun orang halo Pak. Jadi beda dengan yang baru-baru. Modal sudah cukup juga ya Pak ya? Ya, modal dikenal logistik, pastilah. Modal elektabilitas, modal popularitas. Oke, Pak JK terima kasih sudah hadir di Berita Satu, Bapak-bapak juga terima kasih. Pemirsa, pemilu presiden baru berlangsung 2 tahun lagi. JK atau siapapun yang akan tampil dan keluar sebagai pemenang, tentulah kita harapkan akan bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Saya Nunung Setiani berterima kasih karena Anda telah bersama kami. The Headlines akan menjumpai Anda kembali pekan depan.